Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 untuk materi nano emulsi. Nama saya Mahrizal Putra, NIM 1901012013. Kemudian ada Evon, kemudian ada Reles, kemudian ada Pak Tumpah, kemudian ada Miftahul Jannah, kemudian ada Muhammad Zubir, kemudian ada Zainatul Rahmi. Kami akan coba untuk membahas tentang materi nano emulsi. Yang pertama, definisi dari nano emulsi. Nano emulsi sendiri adalah suatu sistem emulsi yang transparan, tembus cahaya, dan merupakan dispersi minyak air yang distabilkan oleh lapisan film dari surfaktan atau molekul surfaktan yang memiliki ukuran droplet 50 nanometer sampai dengan 500 nanometer. Kemudian nano emulsi telah diterapkan dalam berbagai industri farmasi, diantaranya untuk sistem penghantar transdermal, kemudian bahan atau unsur-unsur yang potensial dalam beberapa produk perawatan tubuh. Dan ada juga sebagai pembawa yang baik bagi obat, sehingga dapat meningkatkan biofabilitas obat di dalam tubuh. Kemudian termodinamika yang stabil. Termodinamika yang stabil adalah tegangan antar muka yang sangat rendah 10-2 mikronanometer sampai 10-4 mikronanometer, maka energi interaksi di antara tetes diabaikan. Kemudian memberikan energi yang bebas yang sangat rendah sehingga dispersi secara termodinamika stabil. Kemudian ukuran droplet nano emulsi yang sangat kecil membuat nano emulsi stabil secara kinetik sehingga mencegah terjadinya creaming. Nama saya Ivone Sarida Purba, NIM 1901012010. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu keuntungan dan kerugian sistem nano emulsi. Keuntungan sistem nano emulsi pertama, ukuran tetesan sangat kecil menyebabkan penurunan pada gaya gravitasi dan gerak Brown yang mungkin cukup untuk mengatasi gravitasi. Hal ini berarti tidak terjadi creaming selama penyimpanan. 2. Ukuran tetesan yang kecil mencegah terjadinya flokulasi dan memungkinkan sistem untuk tetap tersebar tanpa adanya pemisahan serta dapat mencegah koalescens. 3. Nano emulsi cocok untuk menghantarkan bahan aktif melewati kulit. Luas permukaan yang besar dari sistem emulsi memungkinkan penetrasi yang cepat dari bahan aktif. 4. Karena sifatnya yang transparan dan fluiditasnya atau pada konsentrasi minyak yang sesuai, dapat memberikan estetika yang menarik dan menyenangkan saat digunakan. 5. Karena sifat ukuran yang kecil, nano emulsi dapat melewati permukaan kulit yang kasar dan dapat meningkatkan penetrasi obat. 6. Ukuran tetesan yang kecil memudahkan penyebaran dan penetrasi mungkin dapat ditingkatkan karena tegangan permukaan dan tegangan antarmuka yang rendah. 7. Penggunaan nano emulsi sebagai sistem pengantaran dapat meningkatkan efektivitas obat, sehingga dosis total dapat meningkatkan efektivitas obat, sehingga dosis total dapat dikurangi dan meminimalkan efek samping. Itulah keuntungan dari nano emulsi. Dan kekurangan sistem nano emulsi, pertama, penggunaan konsentrasi besar surfaktan, kosurfaktan yang diperlukan untuk menstabilkan nano droplet. 2. Kapasitas pelarut terbatas untuk melarutkan zat memiliki titik lebur tinggi. 3. Surfaktan yang digunakan harus tidak boleh beracun. 4. Stabilitas nano emulsi dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti suhu dan pH. Parameter ini dapat berubah setelah sampai pada pasien. Surfaktan yang dipilih. Surfaktan yang dipilih untuk minyak tertentu haruslah: pertama, menurunkan tegangan antarmuka menjadi nilai sangat rendah untuk membantu proses dispersi selama preparasi nano emulsi, yaitu yang dapat menurunkan tegangan antarmuka yang sangat rendah. 2. Menunjukkan karakteristik hidrofil lipofil yang sesuai untuk membentuk lapisan penutup antarmuka untuk tipe mikroemulsi yang diinginkan. 3. Membentuk lapisan tipis yang fleksibel yang segera dapat mengubah bentuk di sekeliling tetesan halus. Nama
saya Reles Evarisye Kismasnia Tumangger dengan NIM 1901012023 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Campuran surfaktan konsurfaktan. Kebanyakan surfaktan berantai tunggal tidak menurunkan tegangan antarmuka secara mencukupi untuk membentuk mikro atau nano emulsi atau tidak membentuk struktur yang benar, misal HLB atau hidropolik lipopolik balance. Konsurfaktan ditambahkan untuk menurunkan lebih lanjut tegangan antarmuka di antara fase minyak dan air, mengencerkan daerah hidrokarbon lapis tipis antarmuka dan mempengaruhi lapis tipis penutupan. Konsurfaktan yang sesuai umumnya molekul kecil, tipikal alkohol berantai pendek sampai medium, yakni C3 sampai C8, yang dapat berdifusi secara cepat di antara fase ruahan minyak, air, dan antarmuka. Perbedaan nanoemulsi dan mikroemulsi yaitu yang pertama pada nanoemulsi stabil secara kinetika dan termodinamika, yang kedua tidak memiliki stabilitas jangka panjang, yang ketiga membutuhkan konsentrasi surfaktan yang lebih rendah untuk pembentukannya, yang keempat nanoemulsi pada umumnya mahal atau membutuhkan biaya yang lebih besar. Sedangkan pada mikroemulsi yang pertama stabil secara termodinamika saja, yang kedua memiliki stabilitas jangka panjang, yang ketiga membutuhkan konsentrasi surfaktan yang lebih tinggi, dan yang terakhir mikroemulsi pada umumnya lebih murah dibandingkan nanoemulsi. Teknik pembuatan. Teknik pembuatan yang digunakan ada dua. Yang pertama, teknik homogenitas tekanan tinggi atau high pressure homogenization. Yang kedua ada teknik mikrofluiditas atau microfluidization. Nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 19010120014. Karakterisasi nanoemulsi. Karakterisasi nanoemulsi terdiri dari transmission elektron mikroskopi, analisis ukuran droplet nanoemulsi, penentuan viskositas, indeks refraksi, tes iritasi kulit, studi in vivo, studi stabilitas termodinamika, dan karakterisasi permukaan. Transmission elektron mikroskopi dilakukan dengan cara menentukan morfologi dan struktur nanoemulsi. Kemudian formulasi nanoemulsi diencerkan dengan air 1:100. Status nanoemulsi disimpan pada film jaringan berlubang dan diamati setelah pengeringan. Studi stabilitas termodinamika bertujuan untuk mengatasi masalah formulasi metastabil. Formulasi yang dipilih disentrifugasi pada 3500 rpm selama 30 menit. Siklus pemanasan dan pendinginan siklus dilakukan 6 siklus antara suhu kulkas 4 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius selama 48 jam. Freeze siklus dilakukan antara minus 21 derajat Celcius dan plus 25 derajat Celcius. Analisis ukuran droplet atau tetesan. Ukuran tetesan dari nanoemulsi ditentukan oleh spektroskopi korelasi foton atau photon correlation spectroscopy. Sebanyak 0,1 mili nanoemulsi dideskripsikan dalam air 50 mili. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Z-Laser 1000 Hz. Cahaya hamburan dipantau pada temperatur 25 derajat Celcius pada sudut 90 derajat Celcius. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubir. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang viskositas, di mana tadi mungkin kawan-kawan atau rekan-rekan saya sudah menjelaskan di atas ya apa itu viskositas. Mungkin saya akan sedikit menerangkan lagi yang namanya viskositas. Viskositas kalau misalkan kita mudah dipahami ya, viskositas itu merupakan gerakan. Dia berarti viskositas gerakan di mana? Gerakan dalam suatu fluida. Nah, fluida ini merupakan fase benda, berarti fluida gerakan dalam benda ya. Oke, viskositas berarti gerakan dalam benda. Oke, berarti viskositas ini bisa dia dalam zat cair, zat padat, plasma atau gas ya. Berarti kita boleh menggunakan viskositas pada zat cair, zat padat, plasma, itu bisa berarti ya. Oke, mungkin tadi saya sudah menjelaskan ya, viskositas itu intinya gini, berarti gerakan ya, proses gerakan antara
proses gerakan di dalam fluida, dalam cairan gitu ya. Baik, mungkin di slide di sebelah saya sudah terpapar ya viskositas formulasi. Di sini viskositas formulasi disediakan 0,5 gram, ditentukan tanpa pengeceran, berarti dia padat ya. Walaupun nggak padat, dia berarti pekat, nggak cair. Menggunakan drop fill di V3, V 6,0 RV kerucut berarti ya, dan plat rheometer pada 2,5 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainatul Rahmi, NIM 1901012031. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang aplikasi nanoemulsi. Aplikasi nanoemulsi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik, antimikroba, vaksin mukosa, desinfektan, nanoemulsi dalam pengobatan berbagai kondisi penyakit lainnya. Juga formulasi nanoemulsi untuk meningkatkan pemberian oral obat yang sukar larut. Nanoemulsi sebagai vehikel untuk sediaan transdermal. Nanoemulsi dalam teknologi kultur sel. Nanoemulsi dalam terapi kanker dan dalam pemberian obat yang ditargetkan. Baiklah, aplikasi nanoemulsi terdiri dari parental delivery. Itu yang pertama, yaitu formulasi nanoemulsi memiliki keunggulan yang berbeda atas sistem makroemulsi ketika diberikan secara parental karena partikel nanoemulsi lebih lambat termetabolisme atau dibersihkan dari emulsi partikel kasar, dan karena itu memiliki waktu tinggal lebih lama di dalam tubuh. Terus yang nomor 2, oral drug delivery, yaitu formulasi nanoemulsi menawarkan beberapa keuntungan atas formulasi oral konvensional untuk pemberian oral, termasuk peningkatan penyerapannya, meningkatkan potensi klinis, dan penurunan toksisitas obat. Karena itu nanoemulsi merupakan penghantaran yang ideal obat-obatan seperti untuk steroid, hormon, diuretik, dan antibiotik. Terus selanjutnya, nanoemulsi in bioteknologi. Dalam sistem biologi banyak enzim beroperasi pada antarmuka antara hidrofobik dan hidrofilik, dan antarmuka ini dapat stabil oleh lipid polar dan amfifilik alami lainnya. Katalisis enzimatik dalam nanoemulsi telah digunakan untuk berbagai reaksi seperti sintesis ester, peptidat, dan gula asetal transesterifikasi, yaitu untuk berbagai reaksi hidrolisis dan transformasi steroid. Enzim lipase adalah yang paling banyak digunakan dalam reaksi mikroemulsi biasanya. Oke, terus yang keempat ya, topical drug delivery. Penggunaan lecithin atau PP atau biasanya air nanoemulsi untuk penghantaran transdermal, indometasin dan diklofenat juga telah dilaporkan biasanya dapat meningkatkan permeabilitas stratum corneum manusia. Oke, yang terakhir, ocular and pulmonary delivery. OW nanoemulsi telah diteliti untuk penghantaran okular, untuk melarutkan obat yang suka larut, untuk meningkatkan penyerapan, dan untuk memperpanjang profil rilis biasanya digunakan. Nanoemulsi yang mengandung pilokarpin dirumuskan menggunakan lecithin, terus menggunakan propylen glikol dan PEG 200 sebagai konsurfaktannya, dan IPM sebagai fase minyak. Oke, baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumpak Sitorus, NIM 19010120033. Sebagai kesimpulan sekaligus sebagai penutup dari kelompok kami, nanoemulsi adalah sistem emulsi yang transparan
tembus cahaya dan merupakan dispensi minyak air yang distabilkan oleh lapisan film dari surfaktan atau molekul surfaktan yang memiliki ukuran droplet 50-500 nanometer. Karena ukuran droplet yang kecil, nanoemulsi dapat dengan mudah berpenetrasi melewati lapisan kulit dan dapat meningkatkan penetrasi bahan aktif. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan nanoemulsi dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.